kemungkinan ada hal-hal yang tidak terduga seperti si KJPP-nya itu ternyata dia kena musibah sehingga akhirnya kita tidak bisa menggunakan appraisal atau jasa dari KJPP tersebut sehingga kita harus ganti lagi appraisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Karisma di channel Risma Karisma. Pada kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara pembelian rumah secara KPR. Nah, kebetulan beberapa konsumen-konsumen saya ada pembelian secara KPR. Nah, untuk syarat-syarat pengajuan KPR, baik itu bank mana saja, biasanya hampir sama sih standarisasinya. Nah, cuma dibedakan menjadi dua kategori. Ada wira swasta dan ada untuk karyawan atau pegawai kontrak atau tetap. Nah, untuk syarat-syarat KPR dan untuk pegawai tetap atau karyawan kontrak pun sebenarnya bisa. Persyaratannya yang pertama adalah kumpulkan KTP. Nah, itu bisa kalau misalkan sudah menikah bisa berarti KTP-nya suami istri nih gitu. Terus yang kedua kartu keluarga. Yang ketiga adalah surat nikah kalau yang sudah menikah. Kalau yang misalkan belum menikah tanpa surat nikah juga nggak apa-apa, kan belum nikah ya. Nah, untuk yang keempat itu NPWP. NPWP biasanya hanya NPWP dari pengaju saja gitu. Kalaupun misalkan selaku yang joint income, anggaplah istrinya, nah itu boleh disertakan juga apabila memang mau joint income. Itu dua-duanya harus ada NPWP. Terus yang keempat, slip gaji biasanya 3 bulan terakhir untuk slip gaji gitu. Terus yang keenam itu rekening koran 3 bulan terakhir atau kalau lebih baiknya sih 6 bulan terakhir lah gitu yang dikasih untuk perbankannya. Nah, karena apa? Itu nanti untuk pihak bank lebih mudah mengecek perputaran keuangan dari si konsumen gitu atau nasabah. Terus yang keenam surat keterangan bekerja. Bisa kalau mungkin pegawai negeri mungkin surat keterangan atau SK pengangkatan. Tapi kalau misalkan untuk karyawan kontrak atau karyawan honorer itu bisa walaupun misalkan bukan SK pengangkatan seperti itu, yang penting surat keterangan kerja juga itu sudah bisa yang dibikin oleh perusahaan yang isinya menyatakan bahwa karyawan tersebut sudah bekerja dari tahun sekian, anggaplah 2 tahun yang lalu sampai dengan sekarang pada saat ibu atau bapak mau pengajuan. Nah, yang ketujuh adalah foto 3x4 atau 2x3. Biasanya sih itu. Dan nanti isi juga form dari pihak perbankan. Seperti itu sih. Itu untuk syarat-syarat di perbankannya. Supaya di ACC oleh pihak bank untuk kemungkinan besar itu bisa konsumen sebelum melakukan pengajuan KPR harus dari awal itu tahu bahwa rekening korannya harus dibagusin minimalnya 6 bulan pertama nih. Jadi kalau misalkan kita ada planning mau KPR, itu kita bagusin dulu nih rekeningnya, perputarannya harus dibagusin. Untuk apa? Biar bank itu melihat, oh ini rekeningnya udah bagus nih, perputarannya di sekian gitu. Nah, biasanya bank juga akan ada sistem atau pengaturan dari berapa untuk KPR 300 juta misalkan atau 400 juta atau berapa. Nah, itu nanti sudah ada kategorinya nih, harus digaji berapa atau di perputaran berapa. Nah, maka dari itu kita harus memperbagus tuh selama 6 bulan kalau kita ingin KPR gitu. Terus yang kedua,
kalau memang si KPR-nya kita bekerja sebagai wira swasta, bukan karyawan, itu memang ada hal-hal yang dibedakan untuk persyaratannya. Ya mungkin tadi yang pertama KTP suami istri kalau memang sudah menikah. Kalau misalkan belum, ya sudah KTP kita saja selaku pengaju. Terus yang keduanya NPWP, yang ketiganya mungkin laporan keuangan selama 6 bulan terakhir, yang keempatnya foto usaha, yang keenamnya rekening koran 6 bulan terakhir. Terus yang ketujuh surat keterangan usaha dari kelurahan, atau bisa juga kalau misalkan kita berbentuk PT atau CV itu SIUP dilampirkan gitu. Terus selanjutnya adalah foto ukuran 2x3 atau 3x4 lah sama. Dan terakhir formulir. Jadi perbedaannya untuk wira swasta dan karyawan yaitu hanya di sana saja. Jadi kalau misalkan untuk wira swasta ya tidak perlu ada rekening, tidak perlu ada slip gaji atau surat keterangan bekerja, sudah tidak perlu gitu. Jadi diganti oleh laporan keuangan dan surat keterangan usaha. Paling itu sih. Itu informasi yang saya bagikan. Pada saat proses KPR itu awalnya kita pemberkasan. Nah, ketika berkas itu lengkap, ya semua persyaratan-persyaratan yang tadi saya bilang itu dimasukkan ke perbankan. Nanti dari pihak perbankan akan melakukan tinjauan kepada nasabah. Nah, biasanya akan ada beberapa hal yang akan dilakukan. Ya mungkin yang pertama dari pihak pengembang beserta perbankan itu harus mengappraiser terlebih dahulu anggunan kita, karena untuk yang sekarang tidak sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi kebijakan perbankan sekarang pada saat pemberkasan itu kita selaku penjual hasil appraisal harus sudah dimasukkan gitu ke pihak bank. Nah, pada saat sudah appraisal perbankan, berkas-berkas konsumen juga sudah lengkap, barulah nanti masuk ke analis nih. Nah, dari analis nanti akan dikonfirmasi ke pihak konsumen atau nasabah. Biasanya ada beberapa yang akan dikonfirmasi. Nah, ada beberapa orang yang akan dikonfirmasi. Yang pertama yaitu pihak konsumennya atau calon nasabahnya. Yang kedua pihak perusahaannya atau tempat konsumen itu bekerja. Yang ketiga adalah keluarga terdekat yang memang tidak serumah. Dan yang keempat itu dari pihak penjual. Nah, ini yang akan dikonfirmasi oleh pihak perbankan. Dan begitupun itu bisa dengan by phone atau datang ke tempatnya. Paling seperti itu. Nah, untuk jangka waktunya itu memang kita selaku developer tidak bisa memberitahu ke konsumen kapan waktunya atau diberitahukan informasi tersebut, kita tidak bisa, dikarenakan apa? Itu adalah sepenuhnya hak prerogatif dari pihak bank gitu. Nah, paling sih seperti itu. Nah, untuk runtutannya nanti setelah diverifikasi semuanya dari A sampai Z tadi, baru melangkah ke masuk ke kebijakan dari pihak perbankan. Nah, dari pihak perbankan itu akan ada tuh keluar putusan biasanya. Nah, setelah keluar putusan dari bank, nah nanti baru dikeluarkan yang disebut surat persetujuan perbankan, atau kalau saya biasanya pakai bank BTN itu muncul SP3K bahwa konsumen sudah disetujui KPR-nya gitu. Nah, dari situ baru kita bisa melakukan akad kredit ke
konsumen gitu, dan konsumen bisa kita infoin tuh kapan ada waktunya untuk akad kredit. Dan biasanya akad kredit ini dilakukan di perbankan. Ya kalau saya sih biasanya menggunakan bank BTN, ya berarti kita akadnya pasti akan di bank BTN gitu. Nah, biasanya ada beberapa kendala pada saat pengajuan KPR. Pertama, kemungkinan kebijakan bank itu pasti berubah-berubah setiap kita pengajuan. Walaupun memang tidak tentu sih, kadang misalkan sama bisa seperti itu, tapi kadang kala juga itu berubah, itu hak prerogatif bank. Nah, biasanya itu yang bikin keterlambatan. Terus yang kedua, dari sisi pemberkasan mungkin telat juga, sehingga untuk pemprosesannya bisa terhambat. Terus yang ketiga, kemungkinan ada hal-hal yang tidak terduga seperti si KJPP-nya itu ternyata dia kena musibah, sehingga akhirnya kita tidak bisa menggunakan appraisal atau jasa dari KJPP tersebut, sehingga kita harus ganti lagi appraisal. Nah, itu sih ada beberapa kendala seperti itu. Yang terutama yang paling signifikan sih paling di kebijakan bank. Jadi kayak misalkan contohnya dulu masih bisa menggunakan KUM atau PJB atau biasa disebut dengan akta kuasa jual beli. Waktu dulu masih bisa tuh saya akad kredit menggunakan itu. Nah, sekarang sudah tidak berlaku lagi. Jadi harus sertifikat itu harus atas nama saya semua. Atas nama kita dulu selaku pihak penjual atau developer. Baru bisa majukan ke KPR gitu. Nah, seperti itu sih. Terus yang kedua, kalau dulu IMB itu acuannya yang penting IMB-nya itu ada nih gitu. Nah, sementara misalkan saya membangun rel di lapangan tipe 50. Sekarang ternyata peraturan bank, walaupun saya rel di lapangan 50 meter pembangunannya, tapi yang diakui karena IMB-nya itu 36, jadi hanya 36 paling penilaian dari KJPP atau penilaian banknya hanya di 36. Nah, ini yang membuat kita harus merevisi ulang akhirnya si IMB yang sudah ada itu saya harus revisi ulang sesuai dengan real di lapangan. Itu yang membuat terhambat gitu. Paling itu sih beberapa kendala yang menjadi terlambat gitu. Nah, untuk jangka waktu KPR untuk proses dari awal hingga selesai, kalau memang itu tidak ada masalah, biasanya 14 hari kerja sudah keluar keputusan dari bank biasanya. Namun ya tadi apabila terjadi keterlambatan ya bisa lebih dari 14 hari kerja. Nah, itu sih info yang bisa saya bagikan karena sesuai dengan pengalaman pribadi saya gitu. Nah, sekian informasi dari saya. Terima kasih sudah mendukung channel ini. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih dukung channel saya di Risma Karisma. Dan jangan lupa like, share, and subscribe. Dan jangan lupa kolom komentar di bawah ini. Silahkan.